Kalau melihat kondisi saat ini Mbak, yang saya lihat memang, anak-anak yang lulus di bangku SMA atau SMK itu, sedikit kebingungan tentang apa yang akan Mhm. mereka lakukan di masa yang akan datang. Beberapa juga yang pengen kuliah bingung dengan jurusannya, Mmm. sementara ada yang milih mau bekerja ternyata belum punya pengalaman atau skill. Mhm. Nah, di sisi itu sebenarnya dunia, di saat sekarang ini informasi, tentang pengembangan karir itu kan begitu luas ya. Jadi Mhm. sebenarnya, adik-adik kita, sahabat edu dimanapun berada itu sebenarnya punya banyak pilihan untuk, memilih jenjang karir nanti seperti apa. Dalam dunia kerja pun ternyata ijazah tidak cukup dengan ijazah, Iya ternyata iya. butuh skill Iya, juga Mbak, gitu. betul. Skill itu diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Di zaman perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sekarang memang yang kami, lihat memang anak-anak SMA maupun anak-anak SMK dan sahabat edu sekalian ini memang perlu upgrade untuk skill digital. Nah itu Mhm. paling penting karena memang dunia kerja itu mayoritas dunia kerja sekarang, kompetensi itu yang sangat dibutuhkan. Nah di samping itu tidak menutup kemungkinan juga untuk update skill di bidang bahasa. Itu paling Bahasa. penting, bahasa, komunikasi, kemudian keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, Mhm. kalau kita termasuk juga di points of skill-nya juga kita, punya kemampuan untuk mampu beradaptasi, itu yang paling penting dalam dunia Mhm. kerja. Karena memang sebenarnya banyak orang pintar yang ketika masuk dunia kerja ternyata kaget. Karena Mhm. ketika kita masuk dunia kerja, yang dilihat bukan lagi kemampuan individu, tapi kemampuan bekerja dalam sebuah tim, begitu Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Edu semua, tabik pun. Iya pun. Halo sahabat Edu, senang sekali saya Rizka kembali menyapa sahabat Edu semua dalam Tapis, Talkshow Pendidikan dan Inspirasi Sekolah yang merupakan ruang diskusi, inspirasi, dan kolaborasi untuk membahas berbagai isu pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Oke. Saat ini sahabat Edu di kelas 12 SMA dan SMK sudah menjalani kelulusan sekolah. Nah, mungkin banyak dari sahabat Edu yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, tapi ingin bekerja saja. Atau sahabat Edu yang sudah naik sekarang ke kelas 12, sudah berencana mau bekerja saja nanti setelah lulus ya. Nah, mungkin ada nggak ya sahabat Edu yang kepikiran, bisa nggak ya langsung bekerja di luar negeri gitu ya, gajinya besar, pengalamannya internasional ya, tapi, bagaimana caranya ya? Dan, aman nggak ya? Mungkin gitu ya banyak, sahabat Edu yang bertanya-tanya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang bisa menjawab kegalauan semua itu. Sudah hadir bersama kita pengantar kerja ahli madya Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI, yaitu Bapak Muhammad Mehdi SH. Selamat datang Selamat Bapak. datang, apa kabar sahabat edu sekalian? Terima kasih Mbak. Ya, kabar baik ya Pak ya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ke pembahasan ya, boleh berkenalan dulu dengan Bapak dan bisakah Bapak jelaskan kepada sahabat Edu apa itu BP3MI Lampung dan apa tugasnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Saya perkenalan diri, saya Muhammad Mehdi. Mm-mm. Saat ini saya sebagai pengantar kerja ahli madya di BP3MI Lampung. Nah, kalau ditanya tentang BP3MI Lampung, mungkin sahabat Edu
kurang familiar dengan instansi ini ya. Saya jelaskan memang BP3MI Lampung itu adalah Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana memang balai ini merupakan unit dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi apa tugas balai ini? Tugas balai ini adalah memastikan memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Jadi singkatnya, balai ini memastikan bahwasannya setiap warga negara yang akan bekerja ke luar negeri itu Mbak, itu bekerja secara aman dan prosedural, seperti itu. Oke. Nah, berarti BP3MI ini sangat penting ya, Betul. bukan cuma membantu proses kerja ke luar negeri, tapi juga memberikan perlindungan untuk para pekerja migran Indonesia. Oke, kalau melihat kondisi anak-anak SMA sekarang nih, menurut Bapak, mereka itu setelah lulus dari sekolahnya sudah punya gambaran tentang masa depan yang jelas belum sih? Atau justru banyak yang overthinking nih gitu ya sama masa depannya sendiri? Oke. Kalau melihat kondisi saat ini Mbak, yang saya lihat memang anak-anak yang lulus di bangku SMA atau SMK itu sedikit kebingungan tentang apa yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang. Beberapa juga yang pengen kuliah bingung dengan jurusannya, sementara ada yang milih mau bekerja ternyata belum punya pengalaman atau skill. Nah, di sisi itu sebenarnya dunia di saat sekarang ini informasi tentang pengembangan karir itu kan begitu luas ya. Jadi sebenarnya adik-adik kita, sahabat Edu dimanapun berada itu sebenarnya punya banyak pilihan untuk memilih jenjang karir nanti seperti apa. Dalam dunia kerja pun ternyata ijazah tidak cukup dengan ijazah, Iya, ternyata butuh skill juga Iya, Mbak betul. gitu. Skill itu diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Tapi saran dari kami, setiap orang kan berproses ya Mbak ya. Iya, Jadi nggak perlu buru-buru adik-adikku sekalian, fokus saja, kita upgrade skill kita pengembangan diri dan yang paling penting konsisten sebenarnya begitu. Konsisten. Oke. Iya. Jadi berarti sebenarnya teman-teman di SMA ini atau SMK sekarang itu sudah punya banyak peluang ya gitu ya. Betul. Tinggal bagaimana caranya memanfaatkannya aja. Betul sekali. Oke. Nah, bicara soal skill ya tadi yang disebutkan. Sekarang kan semuanya ini serba digital ya sahabat Edu ya. Nah, menurut Bapak, skill apa sih yang penting dikuasai oleh sahabat Edu saat ini? Oke. Di zaman perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sekarang memang yang kami lihat memang anak-anak SMA maupun anak-anak SMK dan sahabat Edu sekalian ini memang perlu upgrade untuk skill digital. Nah, itu paling penting karena memang dunia kerja itu mayoritas dunia kerja sekarang kompetensi itu yang sangat dibutuhkan. Nah, di samping itu tidak menutup kemungkinan juga untuk update skill di bidang bahasa. Itu paling penting, bahasa, komunikasi, kemudian keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, kalau kita termasuk juga di points of skill-nya juga kita punya kemampuan untuk mampu beradaptasi, itu yang paling penting dalam dunia kerja. Karena memang sebenarnya banyak orang pintar yang ketika masuk dunia kerja ternyata kaget. Karena ketika kita masuk dunia kerja, yang dilihat bukan lagi kemampuan individu, tapi kemampuan bekerja dalam sebuah tim, begitu Mbak. Berarti pelan-pelan ya, Betul. pelan-pelan dan mungkin belajarnya juga gak mesti harus langsung jago ya, Betul. karena pelan-pelan tadi ya, kemudian beradaptasi dengan lingkungan tadi, apalagi ke luar negeri lingkungannya baru kan, Baru, nah pasti berbeda ya dengan walaupun kita sesama Indonesia gitu ya, tapi beda provinsi atau beda kota gitu, pasti berbeda suasananya. Betul. Apalagi kalau ke luar negeri. Oke, nah sekarang anak muda ini makin banyak tertarik bekerja di luar negeri nih. Nah, kalau menurut Bapak, kenapa demikian? Apakah banyaknya info tentang konten kerja di media sosial, misalnya ke Jepang, Korea gitu ya, atau Jerman gitu. Itu kan sedang berseliweran tuh di media sosial. Apakah itu mempengaruhi minat teman-teman ini untuk bekerja di luar negeri?
Yang saya lihat memang beberapa faktor orang bekerja ke luar negeri memang dipengaruhi, ada faktor penarik dan faktor pendorong tentunya. Kalau kita bicara tentang faktor pendorong, salah satunya tidak dapat kita pungkiri memang anak-anak muda kita sekarang kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerja yang ada di dalam negeri. Ya. Ini yang menjadi banyaknya akhirnya pilihan kerja ke luar negeri itu bukan sebagai pilihan lagi, tapi sudah sebagai cita-cita. Itu yang terjadi pada saat itu, yang pertama. Yang kedua memang ada perbedaan di sisi pendapatan ketika memang orang bekerja di dalam negeri dengan di luar negeri, karena memang gajinya besar di luar negeri, itu yang sebenarnya menjadi faktor pendorong. Nah, faktor penariknya memang beberapa tenaga kerja kita, angkatan kerja usia produktif memang terpengaruh oleh konten-konten yang memang ada di luar negeri. Contoh kehidupan senior-senior yang sudah bekerja di sana, kemudian wah ternyata enak ya bekerja di luar negeri, ada dapat pengalaman kerja juga di sana, terus dapat kemampuan bahasa juga di sana, kemudian yang paling penting ada ketertarikan tentang budaya di suatu negara. Itu yang sebenarnya menjadi faktor penarik banyaknya angkatan kerja kita, sahabat-sahabat edu kita yang memilih untuk bekerja ke luar negeri tentunya, Mbak, begitu. Jadi budaya hidupnya, budaya kerjanya, ya mungkin suasana kehidupan sehari-hari, kemudian suasana bekerja, lingkungan kerjanya gitu ya, mungkin berbeda nih dengan yang di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, kalau dari segi keuntungan ya, benefit dari bekerja di luar negeri, apa sih yang biasanya jadi daya tarik bekerja di luar negeri? Memang tidak bisa kita pungkirin, Mbak, memang kami ambil contoh Jepang saja ya. Memang tren 2-3 tahun ini banyak sahabat-sahabat edu kita, angkatan kerja yang memang memilih Jepang sebagai negara tujuan utama, karena memang untuk tingkat pendidikannya sendiri mereka bisa masuk kategori SMA pun bisa masuk ke situ. Nah, kami melihat memang di Jepang ini dari segi gaji pun menjadi daya tarik sendiri. Kalau kita bekerja di Jepang itu mayoritas gajinya di range 150.000 yen sampai 170.000 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 16-22 juta. Ini menjadi faktor penarik. Ditambah lagi memang di Jepang, kenapa saya ambil sampel negara Jepang? Di Jepang itu memang kekurangan tenaga kerja di sana. Karena 29,9% demografi penduduknya itu usianya 65 tahun ke atas. Sementara negara itu kan negara maju ya, Mbak ya, butuh industrinya disupport oleh tenaga kerja. Sehingga banyak sekarang tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, itu yang memilih Jepang sebagai tujuan negaranya. Begitu. Kekurangan usia muda yang produktif. Betul, ya. betul. Oke, jadi gitu ya. Nah, biasanya pekerjaan apa saja yang paling sering diakses lulusan SMA dan SMK kita ini? Nah, kalau kami lihat data di tahun 2025 itu warga Lampung yang bekerja ke luar negeri itu lebih kurang ada 24.000 orang. 45%-nya itu adalah teman-teman kita yang berpendidikan SMA dan SMK. Besar sekali angka. Ya, hampir setengahnya. Hampir setengahnya. 10 ribuan itu dari SMA atau SMK. Nah, mayoritas anak-anak kita yang bekerja di sana, angkatan kerja kita itu bekerja di sektor manufaktur. Manufaktur, kemudian perikanan, ada juga hospitality di restoran maupun di hotel gitu. Banyak bidang-bidang. Lebih kurang ada 14-16 sektor yang menjadi tujuan daripada pekerja-pekerja kita di sana, begitu, Mbak. Oh iya, jadi sebagian besar itu menyerap untuk pabrik ya, manufaktur. Pabrik, hotel atau restoran, hospitality bidangnya, ya. Oke, jadi itu ya dari kelulusan kita ya, hampir setengahnya ya. Nah, kalau melihat dari data nih, negara mana saja yang paling banyak jadi tujuan anak muda Indonesia sekarang ini? Dari 24.000 itu yang paling banyak tentu yang pertama itu adalah Taiwan. Oh, Taiwan. Jadi banyak pekerja kita itu kerja di perawat lansia di sana. Oh, caregiver. Caregiver, betul sekali, caregiver. Nah, itu banyak, dan juga banyak kerja di pabrik juga, Mbak, di Taiwan gitu. Yang kedua itu Hong Kong. Dan
hampir 70% pekerja di Hong Kong itu mayoritas perempuan di sana gitu. Kemudian yang ketiga itu ada Malaysia. Malaysia itu baik Malaysia Barat maupun Malaysia Timur. Kemudian ada Singapura dan yang paling baru ini Jepang. Oh, Jepang. Jepang itu masuk 5 besar sekarang penempatan pekerja migran asal Lampung. Oh gitu. Jepang itu masuk 5 besar. Jadi yang dari Lampung saja itu ada Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia dan sekarang Jepang yang lagi tren. Lagi tren ya. Jepang sekarang, betul. Naik masuk ke 5 besar ya. Oke. Nah, sekarang ini kan masih banyak juga tawaran kerja di luar negeri. Betul. Di media sosial, di berseliweran gitu ya. Ujung-ujungnya penipuan. Ya Pak ya. Scam gitu. Nah, apalagi sekarang lowongan kerja itu mudah sekali lewat di TikTok, Instagram ya. Kadang lewat terus di FYP. Betul. Gitu ya. Terus bikin orang itu langsung tertarik. Nah, supaya anak muda nih ya, buat sahabat Edu tidak mudah tertipu ya Pak, apa saja yang harus diperhatikan? Oke, baik. Kalau berkaca dari kasus Kamboja Mbak, banyak pekerja kita yang tertipu di Kamboja gitu kan. Memang pola-pola rekrutmen daripada calo atau trafficker ini pasti dia menggunakan media sosial, baik Facebook maupun TikTok yang paling banyak gitu. Jadi jabatan-jabatan yang ditawarkan tuh itu menarik sekali. Ada nama-nama keren gitu ya. Telemarketing, sosial media spesialis itu keren sekali jabatannya. Anak muda banget anak muda banget lah lowongan-lowongan ini. Nah, lowongan-lowongan ini banyak kalau kami lihat dari sumber-sumber yang tidak resmi. Dari sumber-sumber yang tidak resmi. Jadi ketika kita mau ngecek kevalitan sebuah lowongan itu, pastikan dari instansi yang memang berwenang untuk itu. Teman-teman bisa ngecek di BP3MI Lampung atau di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota yang memang punya kewenangan untuk itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang dari segi persyaratan itu mudah. Dia buat semudah mungkin gitu. Jadi cukup dia daftar pakai Google Form. Nanti setelah dia daftar, nanti dia akan dimasukkan ke grup WhatsApp yang di situ nanti orang sudah bermain peran di situ, Mbak. Itu pola-pola trafficker melakukan penipuan-penipuan di media sosial. Jadi gampang sekali kalau kita mau mencermati pola-pola rekrutmen dari trafficker ini. Dia menggunakan media sosial, syaratnya mudah, prosesnya cepat, dan biasanya itu ada pengenaan biaya di awal. Jadi sahabat saya buat Edu sekalian, ketika memang mau kerja ke luar negeri, kalau di awal sudah dimintakan biaya, itu wajib waspada menurut saya gitu. Ya, jadi gitu ya. Itu sudah termasuk ciri-ciri tawaran kerja ilegal ya. Betul. Jadi proses cepat ya, kemudian ada jabatan-jabatan yang ada istilah keren-kerennya gitu ya, menarik sahabat Edu ya. Terus komunikasinya hanya lewat media sosial, kemudian yang dari awal sudah diminta ada biaya. Betul. Nah itu oke. Jadi gitu ya sahabat Edu, kita harus lebih waspada karena sepertinya menarik, menggiurkan ya, tapi itu jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran kerja di luar negeri yang sangat menjanjikan, tapi harus cari infonya dulu karena itu belum tentu jelas kebenarannya. Nah, jadi soal program, nah ini ada hubungannya nih ya Pak ya. Tadi kita sudah membahas tentang pekerja di luar negeri. Nah, kemudian ini untuk sahabat Edu yang sedang di kelas 12 SMA dan SMK nih. Soal program kelas migran vokasi. Nah, sebenarnya program itu bagaimana Pak? Jadi pada prinsipnya memang kelas migran vokasi ini adalah inisiasi yang baik sekali dari pemerintah Provinsi Lampung. Dalam konteks nasional itu sudah patenkan dalam nama SMK Go Global sebenarnya gitu. Jadi memang kelas migran vokasi ini adalah kelas yang dipersiapkan untuk anak-anak yang saat ini duduk di kelas 12 untuk diberikan pembekalan. Pembekalan apa yang diberikan? Pertama, pembekalan terkait bahasa. Bahasa sesuai dengan tujuan negara penempatan. Jadi sedari kelas 12 mereka sudah dikasihkan pembekalan bahasa, kemudian keterampilan. Keterampilan itu sesuai dengan bidang yang mereka tuju. Tapi tidak hanya itu, di sana juga diajarkan tentang budaya kerja di negara penempatan. Muaranya nanti
ketika anak-anak kita ini lulus kelas 12 Mhm. dan siap memasuki lapangan kerja khususnya di luar negeri, Mhm. mereka sudah paham tentang apa yang harus mereka lakukan, kompetensinya sudah siap, bahkan mereka bisa menjadi bagian daripada angkatan kerja kita yang bisa bersaing di dunia kerja luar negeri begitu, Mbak. Oh, jadi, berarti kalau ikut kelas itu, jadi lebih membantu untuk yang baru pertama kali mau kerja di luar negeri ya? Oke, Betul, membantu sekali ya jangan betul. atau membantu atau sangat membantu? Sangat membantu karena setelah mereka lulus, mereka bisa masuk dan bersaing di dunia kerja luar negeri, itu paling penting, Mbak. Karena sudah, disekolahkan istilahnya gitu Disekolahkan, ya, sudah betul. ada bekal dari Kalau sekolahnya. bahasa kami itu kelas internasional. Oh gitu, Kelas internasional. migran vokasi itu. Migran Oh, vokasi, kelas oke. internasional, oke. Nah, selain itu juga kita juga sering dengar istilah G2G ya atau government to government dan SSW. Nah, SSW. boleh dijelaskan Pak dengan bahasa yang simpel supaya sahabat Edu lebih mengerti, apa itu sebenarnya G2G dan SSW? G2G itu asal katanya dari government, Mhm, pemerintah. Jadi mhm, pemerintah Indonesia singkatnya kerjasama sama pemerintah negara tujuan mhm, penempatan untuk melakukan proses penempatan. mhm, Saat ini memang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu membuka kesempatan besar bagi sahabat Edu sekalian yang mau bekerja ke luar negeri lewat jalur pemerintah, Mbak. mhm, Nah, negaranya mana saja? Yang pertama adalah Korea Selatan. Korea Selatan itu untuk jabatan manufaktur dan perikanan. Nah, kemudian yang kedua adalah Jepang. Jepang itu untuk tenaga perawat. Jadi sekarang itu Mbak, trennya adalah banyak pekerja-pekerja kita yang bekerja ke Jepang, sektornya kesehatan. Itu banyak juga. Kemudian ada lagi yang Jerman. Jerman itu tenaga kesehatan juga. Jadi mhm, saat ini yang di pola G2G itu adalah banyak ke tiga negara itu. Jepang, Korea Selatan, sama Jerman. Kemudian konteks yang SSW. SSW itu Specified Skill Worker. Pekerja berketerampilan khusus. mhm, Jadi per 1 April 2019, sahabat-sahabat Edu sekalian, itu pemerintah Jepang itu buat kebijakan. Buat kebijakan membuka kesempatan dengan membuka status visa. Sebenarnya SSW itu status visa deh. mhm. Status visa bagi pekerja yang akan masuk ke sana. Di awal tahun 2019, pemerintah Jepang itu membuka lowongan sebanyak 345.150 lowongan. Mmm, Itu di 14 sektor. mhm, Siapa yang bisa masuk kategori SSW ini? Ada 4 kategori, Mbak. Yang pertama adalah pelajar. Jadi kalau ada WNI, kuliah di Jepang, setelah kuliah dia tidak mau pulang ke Indonesia, mau lanjut bekerja, dia bisa gunakan status visa SSW ini. oh berarti Gitu. dari awal kuliah? Dari awal kuliah sudah Oh, bisa buat oh, warga negara kita yang sana. mhm, Yang kedua ada ex-magang, ex-technical inter-trainee, ex-magang yang berangkat ke Jepang. Jadi ada orang Lampung yang mhm, ke Jepang magang, kemudian dia mau beralih dari magang ke bekerja, dia bisa gunakan status visa ini. mmm, Gitu. Yang ketiga ex-magang tapi yang sudah pulang ke Indonesia. mhm, Jadi ada warga Lampung pernah ke Jepang magang, pulang ke Indonesia, mau masuk lagi ke Jepang tapi bukan sebagai magang, tapi sebagai pekerja. oh, Itu bisa gunakan status ini. Yang terakhir ini yang paling banyak, yang newcomer. Newcomer tuh yang memang belum pernah ke Jepang, baik magang maupun bekerja, dia mau masuk ke Jepang untuk bekerja dengan status visa SSW ini. Nah, status visa ini per 5 tahun, Mbak. 2019 sampai 2024. Nah, 2024 sampai 2029 itu pemerintah Jepang itu membukanya lebih banyak. Kalau tadi mmm, 345.000, yang sekarang berubah menjadi 820.000 lowongan. wah 2 kali lipat lebih 2 kali ya, lipat ya, lebih. Yang heeh, awalnya itu 14 sektor, 2024 sampai 2009 ini bertambah menjadi 16 sektor pekerjaan. oh Jadi iya jangan iya, heran kenapa sekarang banyak angka penempatan Jepang itu tinggi karena memang mmm, pemerintahnya membuka iya kesempatan iya iya, itu, oh jadi begitu. begitu ya, nah berarti yang SSW ini, khusus yang Jepang? Khusus yang Jepang, Heeh, khusus untuk ke khusus ke Jepang Jepang, ya betul. dengan 4 macam tadi 4 ya, kategori tadi, betul. heeh. Jadi, yang belum pernah sama sekali, kemudian yang sudah pernah magang, terus mau Mau melanjut. melanjutkan, terus, yang
sudah pernah magang, sudah balik lagi ke Indonesia, mau ke Mau Jepang kerja lagi, Jepang lagi. atau dari awal sebenarnya mau sekolah tapi dari selesai sekolah bisa melanjutkan bekerja di Jepang dengan status ini. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari persyaratan sahabat Edu yang ingin melanjutkan ke Jepang, mana yang harus disiapkan lebih dulu oleh sahabat Edu yang masih sekolah? Apakah bahasa atau apa? Kalau untuk spesifik mau masuk dengan visa SSW tadi, memang pemerintah Jepang tuh mensyaratkan bahasa terlebih dahulu, Mbak. Bahasa itu ada levelnya. Jadi kalau kita bahasa tuh levelnya N4 JLPT. Dari yang penyelenggara itu adalah nama entitasnya Japan Foundation. Jadi anak-anak kita yang mau masuk, sahabat Edu yang mau masuk ke Jepang itu lulus dulu, pastikan lulus dia N4. Kemudian dia memilih nanti sektor pekerjaannya. Ketika dia memang memilih hospitality, dari awal dia sudah ambil kompetensi itu. Jadi disiapkan kompetensinya, nanti ujian juga dia dapat sertifikat kompetensi itu. Nah, 2 syarat itulah sebagai syarat bagi anak-anak kita mau berangkat ke Jepang. Itu yang paling penting. Kemudian tidak kalah penting juga, di Jepang kan memang punya budaya disiplin kerja yang tinggi. Nah, itulah yang memang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, menyiapkan mental anak-anak kita nih untuk bisa punya disiplin kerja yang tinggi, rasa tanggung jawab. Karena memang di Jepang itu saingan kita tuh bukan pekerja Indonesia, justru pekerja dari negara lain. Filipina, Bangladesh gitu. Kalau memang angkatan kerja kita sudah dibentuk dengan tingkat disiplin yang tinggi, nanti itu akan jadi presiden baik untuk keberlangsungan penempatan ke Jepang untuk periode selanjutnya, begitu Mbak. Oke, itu soal bahasa dan skill yang memang harus sudah disiapkan ya. Betul. Nah, kalau soal biaya keberangkatan ini bagaimana? Karena ini sering yang membuat orang tua itu mundur duluan ya gitu. Karena berpikir akan habis puluhan juta nih gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau kita bicara tentang biaya, sebenarnya itu tergantung kepilihan penempatannya gitu. Jadi kalau dalam skema G2G tadi, itu biayanya bisa dikatakan minim, Mbak. Jadi kalau bicaranya saya mau melalui skema apa ya untuk berangkat kerja ke luar negeri dengan biaya yang minim, ambil program yang G2G. Karena program G2G itu mayoritas biaya keberangkatan itu ditanggung oleh pihak pengguna di sana, perusahaan di sana. Jadi lebih mudah gitu. Ya, karena sudah bekerja sama pemerintahnya dengan pemerintah kita. Betul. Ya. Kalau misalnya pilihannya selain pemerintah lewat swasta, itu memang ada biayanya. Cuman ketika memang calon pekerja ini tidak memiliki biaya, sebenarnya pemerintah tuh menyiapkan skema-skema pembiayaan. Namanya melalui KUR. KUR khusus pekerja migran. Nah, di skema KUR ini pekerja itu diberikan pilihan untuk menggunakan lembaga pembiayaan ini untuk memfasilitasi keberangkatan dia di sana. Nanti skema pembiayaan itu nanti potong gaji berapa bulan begitu. Jadi sepertinya waktu pencanangan itu di tahun ini ya, kalau tidak salah itu pemerintah Provinsi Lampung itu sudah bekerja sama dengan Bank Lampung, betul, ya, untuk pembiayaan ini betul, ya. Betul Jadi sekali, Mbak. jadi sistemnya kredit ya. Ya, Nah, itu kalau sudah di sana nih kita ngomongnya ya. Bagaimana dengan jaminan keselamatan pekerja migran ini di sana? Kalau mereka sakit ya atau diperlakukan tidak adil oleh bosnya gitu, apa yang harus mereka lakukan? Oke. Kalau kita bicara tentang resiko yang mungkin terjadi di luar negeri, kami membagi itu menjadi 2. Ada resiko ketenaga kerjaan, ada resiko non ketenaga kerjaan. Resiko ketenaga kerjaan itu misalkan 1, putus hubungan kerja dengan perusahaan. Yang kedua, gaji tidak dibayar. Intinya permasalahan yang kaitan sama kontrak kerja. Ya, gitu. ketenaga kerjaan. Ya. Nah, di sisi itu sebenarnya ketika kita berangkatnya dengan prosedur yang resmi, maka perlindungan negara itu bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada pekerja. Karena kita punya data keberangkatan mereka, kita tahu di mana mereka bekerja, kita tahu data-data ketenaga kerjaan mereka. Jadi untuk memberikan perlindungan itu lebih maksimal. Itu di kasus
kalau kita bicara kasus ketenaga kerjaan. Nah, kalau kita bicara kasus non ketenaga kerjaan, misalkan ada pekerja kita yang mengalami masalah keimigrasian di sana, kemudian ada pekerja kita yang mengalami tindak asusila di sana, sementara pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri itu ada aturannya, Mbak. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 5 tahun 2018 itu memberikan 2 perlindungan. Perlindungan diplomatik dan perlindungan kekonsuleran itu. Perlindungan diplomatik itu nanti perlindungan tingkat tinggi sudah. Jadi pemerintah melalui presiden itu melakukan negosiasi dengan negara penempatan untuk membantu pekerja-pekerja kita yang bermasalah di sana. Itu perlindungan diplomatik. Kalau perlindungan kekonsuleran ini seperti pekerja kita yang kehilangan dokumen paspor misalnya, pemerintah itu membantu menerbitkan dokumen seperti surat perjalanan laksana paspor untuk memfasilitasi dia untuk keluar dari negara tujuan. Itu negara yang diberikan. Tapi poin saya adalah selama keberangkatannya resmi, negara akan lebih mudah memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Baik dari segi hukum, sosial maupun ekonomi. Iya, gitu. jadi memang harus legal dulu ya, Resmi dulu gitu. Resmi dulu dari awal keberangkatan, karena dengan keresmian dan kelegalan itu datanya jelas, bisa dilindungi oleh negara dan karena masalah bekerja di luar negeri itu tidak hanya ketenaga kerjaannya saja ya, mungkin ada terjadi tindak kriminal ya kan. Kemudian misalnya bukan di lingkungan kerja tapi terjadinya di luar misalnya di lingkungan hidupnya begitu ya. Betul. Oke, jadi begitu ya sahabat Edu, semuanya harus legal dan jelas dulu, resmi. Maka negara pasti akan melindungi pekerja imigrannya. Oke. Nah, ini untuk sahabat Edu nih ya yang ingin bekerja di luar negeri. Apa tips dan triknya nih, Pak? Untuk bekerja ke luar negeri, yang pertama saya sebutnya 3S. S pertama adalah siap dokumen. Jadi sebelum kita kerja ke luar negeri adalah siapkan dokumen-dokumen keberangkatan dengan baik gitu. S yang kedua adalah siap kompetensi, skillnya dipenuhi. S yang ketiga adalah siap mental. Ini yang paling penting, Mbak. Banyak pekerja kita dokumennya bagus, kemudian kompetensinya oke, sampai di sana akhirnya putus kontrak karena nggak siap dengan dunia kerja di sana. Gitu. Kesiapan mental ini adalah yang paling penting dalam seluruh tahapan proses penempatan. Makanya H-2 sebelum berangkat, pekerja migran kita itu diberikan pembekalan di kantor kita, Mbak. 10 jam pelajaran. Oh, gitu. Iya. Yang tujuannya adalah menyiapkan mentalnya supaya dia siap nanti bekerja di sana. Gitu. Karena banyak juga kasus kami temui bahwasanya pekerja kita itu PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal kontraknya masih 3 tahun akhirnya mengundurkan diri. Sebenarnya sayang kalau perjuangan yang sudah dimulai dari nol sampai berangkat akhirnya putus di tengah jalan karena kesiapan mental tadi. Begitu, Mbak. Jadi bisa saja sudah bekerja berapa tahun, kontraknya masih lama tapi nggak kuat mental gitu ya. Banyak sebabnya, shock culture, kaget dengan budaya sana, kok berbeda sama Indonesia ya begitu. Kemudian lingkungan kerja yang berbeda sekali sama Indonesia gitu. Nah itu yang faktor-faktor, belum lagi rindu dengan keluarga di Indonesia itu paling sering itu yang kami jumpai. Banyak ya kasus. Banyak ternyata kasus-kasus seperti itu. Faktor X yang kami lihat, ternyata ini penyumbang faktor terbesar loh, banyak pekerja kita nggak menyelesaikan kontraknya karena akhirnya rindu sama keluarganya itu. Makanya ketika kita untuk memutuskan bekerja ke luar negeri, kita harus siap dengan itu. Itu walaupun artinya ikut pembekalan sudah ya, artinya siap administrasi sudah, tapi ternyata setelah dijalani mungkin awal-awalnya coba-coba dulu aja ya gitu, tahan-tahanin aja. Betul. Gitu ya, tapi ternyata nggak tahan gitu ya. Banyak ya seperti itu. Banyak yang hal-hal unik kalau kita bicara tentang pekerja migran ini, Mbak. Gitu. Begitu. Oke. Menarik sekali ya pembahasan kita kali ini sahabat Edu ya. Banyak wawasan baru juga buat sahabat Edu yang mungkin masih bingung tadi ya soal masa depannya, soal skill, sampai
peluang kerja ke luar negeri. Nah, dari penjelasan tadi kita makin jelas. Sebenarnya kerja ke luar negeri itu bukan hal yang sulit. Peluangnya terbuka asal kita siap dan tahu jalurnya, jalur resmi ya gitu. Dan yang paling penting kalau mau kerja di luar negeri itu harus lewat jalur resmi. Itu yang sangat ditekankan ya. Salah satunya lewat BP3MI. Nah, karena prosesnya jelas, aman, dan bisa melindungi sahabat Edu nanti kalau sudah mulai bekerja di luar negeri. Nah, sebelum kita tutup ya, mungkin Bapak ada closing statement atau pesan singkat buat sahabat Edu yang sedang menyaksikan. Oke, sahabat-sahabat Edu dimanapun kalian berada, pesan saya satu, jangan takut bermimpi besar karena teman-teman punya cita-cita dan itu jangan diredam cita-cita itu, jangan takut untuk bermimpi besar sembari mempersiapkan kompetensi, kemudian belajar yang rajin, konsisten, kuasai hal-hal baru yang pasti kita akan memanfaatkan peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri. Saran dari saya, tidak ada yang tidak mungkin ketika memang kita mau berusaha untuk mengejarnya. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Sama-sama atas Mbak. waktunya. Terima kasih buat BP3MI Lampung atas sharingnya hari ini ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Oke. sama-sama Mbak. Baik sahabat Edu, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah ilmu sahabat Edu ya. Saya Rizka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.